Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Bertemu kembali kita pada Minggu hari ini 5 Juli 2020 dalam minggu keempat setelah Trinitatis. Saya kembali ingin menyapa kepada seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada yang masih harus beribadah di rumah. Terkhusus kepada seluruh jemaat dan majelis jemaat HKBP Pardomuan Resort Simalingkar yang Tuhan izinkan untuk saya layani sampai pada hari ini. Firman Tuhan dalam minggu keempat setelah Trinitatis dengan topik minggu diberkati untuk menjadi berkat. Kita akan bersama-sama mempergumulkan apa yang menjadi pesan Tuhan kepada kita pada minggu hari ini. Namun terlebih dahulu kita berdoa, kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang terkasih, kita akan bersama-sama memahami apa itu diberkati untuk menjadi berkat dengan firman Tuhan yang menyapa kita pada minggu hari ini yang tertulis dalam Kejadian 12 ayat 1 sampai 9. Kejadian 12 ayat 1 sampai 9, saya mengundang Bapak Ibu untuk bersama-sama membuka Alkitab atau Bibelnya masing-masing. Kejadian 12 ayat 1 sampai 9, saya akan membacakannya untuk kita semua, yaitu tentang Abram dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, "Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon tarbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Demikianlah firman Tuhan yang menyapa kita pada minggu hari ini. Pada umumnya Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang terkasih, apabila ada orang yang ingin berangkat pergi ke daerah yang lain, mungkin kita bisa mengingat ketika anak-anak kita mencari pekerjaan atau ingin mencari kehidupan yang lebih baik. Biasanya mereka akan pergi ke daerah lain yang dia harapkan dan dia tahu dengan peninjauan yang dia lakukan terlebih dahulu, daerah itu bisa memberikan sebuah masa depan yang lebih baik baginya, baik dalam hal pekerjaan ataupun kelayakan hidup yang mungkin tidak diperolehnya dari kampung halamannya atau dari tempat dia tinggal pada saat itu. Terlebih dahulu orang tersebut akan meninjau dan memperhatikan dan memastikan apakah daerah itu sudah pasti atau meyakinkan untuk memberikan sebuah kehidupan yang lebih baik baginya. Hampir tidak ada atau hampir dikatakan tidak mungkin orang pergi ke daerah yang dia tidak tahu daerah itu bisa membuat hidupnya lebih baik atau tidak. Tidak ada orang yang pergi ke daerah yang tidak dia yakini bisa memberikan kehidupan yang lebih baik. Lebih bagus dia tinggal di kampung halamannya atau di tempat dia tinggal saat itu daripada pergi ke daerah yang dia tidak tahu dengan pasti bisa memberikan kehidupan yang lebih baik baginya. Namun itulah yang terjadi kepada Abram ketika Tuhan meminta dia untuk pergi. Pergilah, katanya. Tuhan meminta dia untuk pergi ke tempat yang tidak dia tahu kemana. Ketika Tuhan meminta dia untuk pergi dari daerah itu, Abram tidak berpikir panjang.
Abram langsung mempersiapkan segala sesuatu. Abram tidak meminta waktu kepada Tuhan, biarkan Tuhan aku meninjau dulu daerah mana yang kau maksud, biar ku searching dulu, biar ku tinjau, ku analisis dulu apakah daerah itu bisa memberikan sebuah masa depan yang baik bagiku. Padahal dia disuruh meninggalkan tempat di mana dia sudah sejahtera, dia dan keluarganya sudah sejahtera dengan apa yang dia miliki termasuk harta bendanya. Dan dia harus tinggalkan itu dan harus bawa semua berangkat ke daerah yang dia tidak tahu sama sekali bagaimana keadaannya nantinya di sana. Namun dia tidak meminta waktu kepada Tuhan untuk meninjau, dia tidak bertanya mau kemana dia disuruh pergi. Dia hanya percaya kepada satu hal yang Tuhan katakan di ayat yang kedua. Dikatakan, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Ini adalah perkataan yang dipercaya oleh Abram yang membuat dia pergi ke tempat yang sebenarnya dia belum tahu mau kemana Tuhan bawa dia, mau kemana Tuhan suruh dia. Tapi dia percaya akan perkataan Tuhan dalam ayat yang kedua, bahwa aku akan memberkati engkau dan membuat engkau menjadi berkat. Dan memang apa yang dikatakan Tuhan dalam firman Tuhan ini, Tuhan tidak pernah main-main dengan ucapannya, bahwa memang dia menjadi diberkati dengan keturunan yang banyak. Dia memiliki keturunan dan dia diberkati menjadi berkat bagi orang lain, sehingga dia mendapat gelar Abraham adalah bapa orang percaya. Dan itu semua berkat dia peroleh. Dia menjadi berkat juga bagi orang lain karena dia memenuhi panggilan Tuhan tanpa banyak bertanya, tanpa meminta banyak waktu, hanya percaya bahwa Tuhan menyuruhnya. Itu berarti dia akan dibawa kepada suatu hal, suatu tempat yang lebih baik daripada apa yang dia miliki pada saat itu. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita gereja, orang-orang yang dipanggil keluar daripada kegelapan adalah orang yang menerima berkat. Kita dipanggil keluar daripada kegelapan kepada terang Tuhan, itu berarti kita adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Sama seperti Abraham, kita diberkati oleh Tuhan dengan dia memanggil kita keluar daripada kegelapan itu menuju kepada terangnya yang ajaib. Namun Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, pemanggilan Allah kepada kita bukan hanya sebatas untuk memberkati kita, tapi pemanggilan Allah kepada kita juga meliputi bagaimana kita memakai berkat kita, hidup kita yang terberkati ini menjadi berkat bagi orang lain. Sama seperti Abraham menjadi bapa orang percaya, dia menjadi berkat bagi orang lain. Kita orang-orang yang dipanggil keluar daripada kegelapan, gereja orangnya dipanggil untuk memakai hidup kita yang sudah diberkati ini menjadi berkat bagi orang lain. Oleh karena itu Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, ketika itu kita lakukan dalam kehidupan kita, kita memenuhi panggilan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita menjalani itu dengan berbagai peranan yang Tuhan percayakan kepada kita. Bahwa dengan itu semua kita menjadi berkat bagi orang lain. Karena itulah dikatakan dalam firman Tuhan ini, panggilan Allah kepada Abraham membuat Abraham bukan hanya diberkati, tetapi juga menjadi berkat bagi orang lain. Dengan memakai berkat yang kita miliki, menjadi berkatlah kita bagi orang lain. Bagaimanakah caranya? Apakah menjadi berkat bagi orang lain itu hanya sebatas menjadi wewenang atau kualitas dari orang-orang yang punya harta atau posisi yang tinggi? Tidak. Panggilan, ketika Abraham memenuhi panggilan Allah, ketika itulah dia diberkati, ketika itulah dia menjadi berkat bagi orang lain. Kita semua yang ada di dunia ini punya panggilan masing-masing. Allah punya cara memanggil kita dengan peranan kita masing-masing. Dalam keluarga atau hubungan rumah tangga yang baru kita bahas dalam minggu lalu tentang peranan suami, istri, dan orang tua dan anak. Ketika suami atau istri yang punya kelemahan masing-masing saling menyerang kelemahannya dengan memakai kekuatan yang mereka miliki, maka ini akan membuat rumah tangga itu menuju kehancuran. Ada istri dan suami yang sengsara, ada anak yang sengsara. Rumah tangga mereka tidak akan merasakan berkat. Rumah tangga mereka tidak akan berbahagia. Karena itu bukan tidak ada suami atau istri yang merasa terberkati karena mereka saling menyerang
kelemahan masing-masing dengan memakai kekuatan yang mereka miliki. Mereka tidak menjalani panggilan mereka masing-masing sesuai dengan petunjuk Allah, membuat rumah tangga mereka tidak terberkati. Mereka tidak menjadi berkat satu dengan yang lain. Bagaimana sebagai suami saya menjadi berkat bagi istri saya? Bagaimana sebagai istri saya juga menjadi berkat bagi suami saya? Bagaimana sebagai anak saya menjadi berkat bagi orang tua saya? Bagaimana sebagai orang tua saya menjadi berkat bagi anak saya? Karena menjadi suami juga adalah berkat dari Tuhan. Menjadi istri itu adalah hidup yang terberkati. Menjadi anak, menjadi orang tua itu adalah hidup yang terberkati. Namun tidak hanya sampai di situ. Bagaimana mereka menjalankan peranan masing-masing dengan maksimal, itulah panggilanmu. Dan ketika engkau melakukan itu sesuai dengan petunjuk Allah, itulah yang dikatakan engkau telah menjadi berkat bagi orang lain. Dalam kehidupan bersaudara, ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang kuat, ada yang lemah. Apabila orang yang kaya dan kuat ini justru memanfaatkan kemiskinan daripada saudaranya untuk bertindak semena-mena dan mengeksploitasi mereka dengan cara memperkerjakan dengan gaji yang seminimal mungkin karena tahu tidak mungkin ditolak, mengingat keadaan hidupnya yang susah, yang sangat mengharapkan untuk makan setiap hari saja susah. Apabila yang kaya dan kuat ini memanfaatkan kelemahan dan kemiskinan saudaranya, maka dia tidak akan terberkati, tidak akan menjadi berkat dengan kekayaan dan kekuatan yang dia miliki. Persaudaraan yang ada di antara mereka hanya sebatas ikatan darah semata. Tidak ada persaudaraan yang terberkati karena saudaranya tidak merasakan berkat dari berkat yang dia berikan, karena dia justru memakai kekuatannya itu, kekayaannya itu bukan menjadi berkat bagi saudaranya, melainkan menindas dan menginjak-injak saudaranya. Justru seharusnya adalah sebagai orang yang kaya atau yang kuat tadi, bagaimana dia memakai hidupnya yang diberkati dengan kekayaan, hidupnya yang diberkati dengan kekuatan untuk membuat saudaranya yang lain mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Bagaimana agar saudaranya yang miskin atau lemah ini mendapatkan kehidupan yang lebih layak. Maka ketika dia melakukan itu, itulah yang dikatakan dia telah memakai hidupnya yang diberkati dengan kekayaan dan kekuatan itu dengan menjadi berkat bagi saudaranya. Maka akan ada persaudaraan yang diberkati oleh Tuhan. Akan ada hubungan persaudaraan yang bukan hanya diikat oleh ikatan darah semata, tapi akan ada hubungan persaudaraan yang penuh dengan kemesraan, kedekatan layaknya seorang saudara yang seutuhnya, bukan hanya sebatas hubungan pertalian darah. Dalam hubungan bergereja, di dalam satu gereja terkumpul begitu banyak orang dengan talentanya masing-masing. Apabila ada di antara orang yang punya talenta mengajar not, ada orang yang punya talenta mengajarkan musik, ada orang yang punya talenta dalam banyak bidang masing-masing, memakai talentanya itu justru untuk bertindak sesuka hati dan menjadi tinggi hati dibandingkan orang lain, jemaat lain yang ada di dalam gereja itu, maka talentanya itu tidak akan membuat hidupnya terberkati. Talentanya itu hanya akan membuat dia menuju kepada kesengsaraan, karena orang lain tidak pernah merasakan berkat dari talentanya, karena dia justru memakai talentanya untuk menyombongkan diri atau bertindak sesuka hati kepada orang lain. Dalam firman Tuhan ini yang Tuhan kehendaki, apa talenta yang diberikan Tuhan kepadamu di dalam gereja, di tempat engkau bergereja, pakailah itu untuk mengembangkan orang lain yang ada di sekitarmu, yang mungkin belum punya kemampuan yang sama dengan yang kau miliki. Ajari mereka, kembangkan mereka untuk kemajuan gereja. Ketika kita melakukan itu, maka itulah yang dikatakan Tuhan, bahwa kau telah memakai hidupmu yang kuberkati dengan talenta itu menjadi berkat bagi orang lain. Sehingga dia bukan menjadi semakin bodoh, tidak. Tapi dengan dia mengembangkan dan mengajarkan orang lain, jemaat lain yang ada di sekitarnya, talentanya sendiri pun semakin berkembang. Mungkin bisa disadari oleh Bapak Ibu, ketika kita mengajari orang lain, kita bukan jadi semakin bodoh. Kita semakin mahir. Karena kita justru ketika kita mengajari orang lain dengan apa yang kita mampu, maka kemampuan kita pun sesungguhnya semakin berkembang sambil kita mengembangkan orang lain. Karena itulah dikatakan hidup diberkati untuk menjadi berkat terjadi ketika kita memenuhi panggilan kita masing-masing dan menjalaninya tanpa banyak bertanya, tanpa banyak
Artinya tanpa banyak meminta waktu untuk berpikir untuk melakukannya atau tidak. Seperti yang dikatakan dalam firman Tuhan ini, Abraham tidak katakan, tunggu dulu Tuhan, aku mau tinjau, tidak. Ketika Tuhan katakan, apa panggilan yang Tuhan berikan kepadamu? Apakah kau suami? Apakah kau istri? Apakah kau anak? Apakah engkau punya saudara yang kaya atau saudara yang miskin? Apakah engkau di dalam gereja, engkau apa talenta yang Tuhan berikan kepadamu? Dengan itu semua, itu adalah panggilanmu. Itu adalah cara Tuhan memanggilmu untuk menyadari bahwa hidupmu diberkati. Bagaimana caranya engkau memakai hidupmu yang diberkati itu menjadi berkat bagi orang lain? Adalah dengan memakainya sesuai dengan kehendak Tuhan, yaitu membantu orang lain merasakan berkat sukacita yang sama dengan apa yang engkau rasakan. Karena sesungguhnya ketika seorang suami, orang bisa jadi suami, orang bisa jadi istri, orang bisa jadi anak, orang bisa punya saudara, orang bisa bergereja, itu berkat. Tidak harus uang yang berlimpah-limpah, itu semua berkat. Kita punya anak itu berkat, kita punya istri itu berkat, kita punya suami itu berkat, ada saudara kita itu berkat. Bagaimana kita membuat agar kita menjadi berkat melalui itu semua? Maka kita harus memenuhi peranan kita masing-masing sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Sama seperti Abraham, ketika Tuhan katakan pergi kau dari situ, pergi dia. Ketika Tuhan katakan sebagai suami kau harus begini, sebagai istri kau harus begini, ketika kau punya talenta kau harus ajari orang, ketika kau bersaudara kau harus tolong saudaramu, maka lakukanlah itu tanpa banyak berpikir dan berinterupsi kepada Tuhan, mengatakan gak bisa Tuhan istriku begini, gak bisa Tuhan suamiku kayak gini tingkahnya, gak bisa Tuhan anakku kayak gini, gak bisa Tuhan saudaraku itu kelewatan, gak bisa Tuhan, gak bisa itu diajari, gak bisa, gak ada. Banyak sekali kita menangkis, tidak ada. Tuhan menghendaki apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan adalah menjalani peranan kita masing-masing. Dengan hidup kita yang sudah diberkati, jadilah berkat bagi orang lain. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan ini sungguh-sungguh mengingatkan kita kembali dengan hidup yang penuh berkat yang kita miliki sampai pada saat ini. Meskipun dengan keadaan saat ini, dengan zona yang berbeda-beda, sama seperti daerah Medan yang masih zona merah sendiri yang masih harus terus beribadah di rumah, berbeda dengan daerah lain yang sudah zona hijau yang sudah bisa beribadah di gereja. Maka bagaimana kita menjalani peran kita masing-masing? Kalau masih ada di rumah zona merah, maka lakukanlah bagian dan peranannya. Sebagai suami, pada saat ini dalam wabah ini, bagaimana betul-betul wabah ini membentuk seorang suami menjadi sebuah kepala di dalam ibadah di keluarganya masing-masing. Maka sesungguhnya itu juga adalah berkat. Engkau diberkati, kau bisa beribadah dengan keluargamu. Bagi orang yang sudah di zona hijau yang bisa beribadah ke gereja, itu adalah diberkati. Bagaimana kau ada di gereja, pakai apapun yang bisa kau lakukan untuk pelayanan di gereja, sungguh-sungguh untuk mengembangkan gereja Tuhan, bukan untuk ada maksud di belakang, bukan untuk meninggikan diri, bukan hanya untuk tampil, bukan hanya untuk, tapi benar-benar untuk mengembangkan gereja Tuhan. Bagi semua orang dengan berbeda zona masing-masing, apapun peranan yang kita miliki, pakailah itu menjadi berkat bagi orang lain. Tidak harus harta, tapi apapun peranan yang Tuhan percayakan kepada kita, sesungguhnya itulah cara Tuhan memanggil kita untuk menyadari bahwa ketika Tuhan mau kita menjalani sebuah peranan dalam hidup kita, itu adalah cara Dia untuk memberkati kita dan membuat kita menjadi berkat bagi orang lain. Kiranya kita semua yang beribadah di rumah masing-masing, ataupun yang beribadah di gereja sendiri sudah di dalam gerejanya masing-masing, dengan firman Tuhan ini diajak untuk menyadari bahwa kita semua adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Bagaimanakah kita memakai semua berkat yang kita miliki agar kita mampu menjadi berkat bagi orang lain? Kita dipanggil untuk membuat orang lain menyadari panggilannya masing-masing. Kita dipanggil, kita diberkati agar kita menjadi berkat bagi orang lain. Ini adalah kata-kata yang sering terucap, diberkati untuk menjadi berkat. Namun sayang sekali masih banyak orang yang tidak menyadari bahwa berkatnya itu bukan bagian dia saja, tapi berkatnya itu di dalam hidupnya yang diberkati, dalam berkat apapun yang dia miliki, terkandung kewajibannya untuk menjadi berkat bagi orang lain.
Saya sering sekali mengatakan bahwa kelebihan dalam hal apapun gak baik. Obesitas itu kita katakan tidak baik. Kalau orang obesitas, kegemukan, kelebihan berat badan, kelebihan segala sesuatu gak baik. Obesitas dalam hal berkat pun tidak baik. Oleh karena itu Tuhan katakan, kalau kau diberkati, pakailah untuk menjadi berkat bagi orang lain, agar kita tidak obesitas berkat, agar hidup kita sehat, iman kita sehat, tidak semua berlebih-lebihan karena kita hanya memikirkan diri kita sendiri. Tapi pakailah apapun yang kita miliki untuk menjadi berkat bagi orang lain. Perananmu sekecil apapun, ketika kau melakukannya dengan maksimal, kau telah menjadi berkat bagi orang lain. Biarlah firman Tuhan ini menggerakkan kita semua, memakai hidup kita dengan segala peranan yang Tuhan percayakan kepada kita. Itulah berkat itu, untuk menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Mulailah dari lingkungan keluargamu, lalu kemudian saudaramu, tetanggamu, dan di dalam gereja itu sendiri. Bagaimana kita menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang dipanggil Tuhan keluar daripada kegelapan, adalah dengan menjadi berkat dimanapun kita berada. Amin. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami sungguh bersyukur Tuhan buat firman-Mu yang menyapa kami pada minggu hari ini, mengajari kami dan mengingatkan kami Tuhan, melalui kisah Abraham Tuhan. Abram yang Kau panggil untuk pergi Tuhan, meninggalkan tempat kediamannya, menuju kepada daerah yang sama sekali dia tidak ketahui. Namun Tuhan, dia percaya akan janji-Mu yang mengatakan bahwa Engkau memberkatinya dan akan membuatnya menjadi berkat bagi semua orang Tuhan. Namun sungguh Tuhan, Kau menggenapi apa yang Kau janjikan Tuhan kepadanya Tuhan. Dia menjadi bapa dari semua orang percaya. Bapa yang baik, melalui firman-Mu ini Engkau mengingatkan kami bahwa kami semua adalah orang-orang yang Kau berkati. Ketika Engkau memanggil kami keluar dari kegelapan kepada terang-Mu yang ajaib Tuhan. Engkau mengingatkan kami bahwa dengan kehidupan yang Engkau berkati ini Tuhan, dengan peranan kami masing-masing, kami harus memakainya untuk menjadi berkat bagi orang lain. Apakah kami seorang suami? Apakah kami seorang istri? Apakah kami seorang anak, orang tua? Apakah kami memiliki saudara? Apakah kami memiliki talenta apapun itu Tuhan? Engkau ingin kami memakainya Tuhan, untuk menjadi berkat dimanapun dan bagi siapapun Tuhan dalam kehidupan kami. Karena itulah Tuhan maknanya Engkau memanggil kami Tuhan keluar daripada kegelapan. Itulah Tuhan maknanya Engkau memberkati kami, agar kami dapat menjadi berkat bagi orang lain. Bapa yang maha baik dan penuh kasih, kuatkan kami melakukan firman-Mu, agar hidup kami boleh semakin menjadi berkat dimanapun kami berada Tuhan. Tuhan, kami berdoa senantiasa untuk seluruh para medis yang sampai pada saat ini terus Tuhan untuk melakukan penyembuhan pada seluruh pasien Tuhan. Mampukan mereka, berikan kebijaksanaan-Mu Tuhan, agar mereka mampu menyembuhkan Tuhan semua pasien. Agar Tuhan Kau berikan kebijaksanaan kepada seluruh medis yang sedang berjuang mendapatkan vaksin Tuhan untuk menghilangkan wabah ini. Kiranya Tuhan, dengan petunjuk-Mu mereka boleh menemukannya Tuhan, untuk Tuhan membawa penyembuhan dan pemulihan di tengah-tengah dunia Tuhan. Kau berikan semangat kepada yang masih harus berjuang mengidap positif pasien Tuhan COVID-19. Kau berikan semangat agar kiranya semakin kuatlah Tuhan semua penanganan medis yang diberikan kepada mereka, agar mereka boleh memperoleh kesembuhan dan boleh pulang ke rumah mereka masing-masing. Kau berikan kami kebijaksanaan kepada seluruh kami Tuhan, yang Kau berikan kesehatan, agar kami mampu Tuhan tetap mengikuti semua protokol kesehatan yang diajarkan kepada kami, sehingga kalaupun Tuhan harus ada aktivitas di luar rumah, kami tetap mengikuti semua protokol kesehatan, agar kami tetap dalam keadaan sehat Tuhan, dalam penyertaan-Mu Tuhan. Engkau berkati semua jemaat dan majelis jemaat-Mu Tuhan, terkhusus HKBP Pardomo Resort Simalingkar, dalam segala keadaan yang mereka hadapi, yang kami tidak bisa mengetahui satu persatu. Namun ketika kami berdoa ke hadapan-Mu, kami memohon Engkau kuatkan yang sedang mengalami kelemahan dalam hidup. Kau berikan harapan kepada orang yang mengalami keputusasaan. Engkau cukupkan apa yang menjadi kebutuhan mereka sehari-hari Tuhan. Engkau berkati pekerjaan mereka Tuhan, agar mencukupkan semua kebutuhan keluarga. Engkau berkati Tuhan setiap yang menjadi harapan mereka. Biarlah Engkau menemani mereka melewati semua yang terjadi ini Tuhan, agar kiranya iman mereka boleh semakin dewasa dan matang melewati semua rangkaian peristiwa yang terjadi di dunia belakangan ini Bapak.
Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya pengharapan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Kiranya Kau mau kabulkan dan sempurnakan doa kami di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang menyapa kita pada minggu keempat setelah Trinitatis. Ingatlah, hidup kita sudah diberkati. Jangan ada orang yang merasa tidak diberkati. Semua kita diberkati dengan peranan yang Tuhan percayakan kepada kita masing-masing. Pakailah itu amang-inang untuk menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih, biarlah minggu ini menjadi puji-pujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Tetaplah semangat di dalam doa kepada Tuhan. Shalom.